mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet saudaramu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Pada hari raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa dosa ini, gereja mengajak kita untuk menghormati Bunda Maria. Mengapa kita menghormati Bunda Maria? Kita menghormati Bunda Maria oleh karena ia mengandung Putra Allah. Ia mengandung Al-Masih. Ia mengandung penebus dunia. Atas dasar inilah kita diajak untuk menghormati Bunda Maria. Bunda Maria seorang wanita yang sangat sederhana, yang kudus, yang suci di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan memilihnya. Tuhan mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret untuk berjumpa dengan Bunda Maria dan mengatakan bahwa engkau akan mengandung seorang anak laki-laki, dan anak itu akan menjadi juru selamat dunia. Ketika Maria mendengar penyampaian dari malaikat itu, ia terkejut, bahkan ia takut. Bagaimana mungkin saya mengandung? Saya belum bersuami. Lalu malaikat itu katakan kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah." Lalu Maria mengatakan kepada malaikat itu, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu."
Bunda Maria menerima tawaran Tuhan itu dengan lapang dada, karena ia taat kepada Tuhan. Walaupun dia tahu konsekuensi bahwa kalau mengandung tanpa seorang suami pasti dirajam, tetapi dia tetap berpasrah kepada kehendak Tuhan, sehingga Tuhan mengutus malaikat untuk menyampaikan kepada Santo Yosef untuk mengambil Maria sebagai istrinya, karena anak yang dia kandung itu adalah dari Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, karena Tuhan menyertai Bunda Maria, ia penuh rahmat, maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah melalui Bunda Maria diharapkan untuk dekat dengan Bunda Maria. Kita mohon kepada Bunda Maria supaya Bunda Maria menyampaikan kepada Yesus putranya sampaikan kepada Allah Bapa untuk mencurahkan rahmat-rahmat yang Tuhan punya kepada kita melalui Bunda Maria. Maka sekali lagi mari kita berdoa kepada Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga demikian. Tuhan Yesus memberkati. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.